pembahasan kita kali ini adalah mengenai deret Taylor dan juga deret Maclaurin. Nah, apa sih yang membedakan dari deret Taylor sama deret Maclaurin ini? Kita bahas sekarang. Deret Taylor merupakan salah satu tools yang sangat penting dalam metode numerik untuk menentukan suatu metode numerik. Deret Taylor digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Nah, kita punya teorema ketunggalan, andaikan f memenuhi fx sama dengan c0 plus c1 x min a plus c2 dikali x min a kuadrat plus c3 dikali x min a pangkat 3 dan seterusnya untuk semua x dalam suatu interval di sekitar a, maka Cn sama dengan f pangkat n dikali a per n faktorial. Nah, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa ini adalah merupakan persamaan dari deret Taylor, yang mana dalam deret Taylor ini berbentuk x min a. Nah, kemudian jika a-nya ini sama dengan 0, deret yang berpadanan disebut dengan deret Maclaurin. Sesuai dengan matematikawan Skotlandia yang menemukan, yaitu Colin Maclaurin. Jadi perbedaan dari deret Taylor dan juga deret Maclaurin adalah deret Taylor dia x-nya berbentuk x min a, sementara jika nanti a-nya sama dengan 0, maka bentuk deretnya hanya akan x, bukan x min a. Nah, dari definisi deret Taylor dan deret Maclaurin tadi, muncul nih satu pertanyaan, yaitu apabila diketahui sebuah fungsi f, dapatkah kita menggambarkannya sebagai sebuah deret pangkat dalam x min a, yang mana x min a ini tadi merupakan definisi dari deret Taylor. Nah, kita punya teorema yang kedua, yaitu rumus Taylor dengan sisa, yang bunyinya, misalkan f fungsi yang turunan ke n plus 1, f pangkat n plus 1x ada, untuk masing-masing x adalah interval terbuka I yang mengandung A, maka untuk masing-masing x dalam I, nah ini sama seperti tadi, bedanya ini mempunyai sisa di sini, Rn kali x, di mana rumus dari sisa ini adalah f pangkat n plus 1 kali A per n plus 1 faktorial dikali x min A pangkat n plus 1, dan C suatu titik di antara x dan A. Kemudian kita punya lagi teorema yang ketiga, yaitu teorema Taylor. Misalkan f adalah fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval, deret Taylor fa plus f aksen A ini adalah turunan pertama dari si fungsi, dikali dengan x min A, dan A ini adalah suatu hampiran. Misalnya nanti ada soal, dia diketahui A-nya adalah 2. Nah, jadi kita masukin A-nya di sini 2. Plus F double aksen dikali A per 2 faktorial. Nah, double aksen ini berarti adalah turunan ke-2. Dikali dengan X min A kuadrat plus F triple aksen dikali A per 3 faktorial dikali dengan X min A pangkat 3. Misalkan fungsi F pada interval A min R, A plus R jika dan hanya jika limit dari N mendekati tak hingga Rnx adalah 0, atau limit dari sisa tadi adalah 0, di mana rumus dari Rnx ini adalah F pangkat N plus 1 dikali A per N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Ini adalah definisi dari deret Taylor dan juga deret Maclaurin tadi ya. Ini adalah bentuk dari deret Taylor, yaitu Cl plus C1 dikali dengan X min A plus C2 dikali dengan X min A kuadrat plus C3 dikali dengan X min A pangkat 3, dan seterusnya. Sementara deret Maclaurin bentuknya adalah Fx sama dengan C0 plus C1 dikali X plus C2 dikali X kuadrat plus C3 dikali X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita ke contoh sekarang. Oke, misalkan kita punya fungsi Fx sama dengan sin X. Nah, langkah awal kita cari turunan pertama, kedua, dan seterusnya.
kita akan mengubah fungsi dari sin X ini menjadi deret pangkat. Caranya dengan menggunakan deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin tadi diketahui apabila A-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi kita masukin Nah, kita masukin nih ke deret Maclaurin tadi. Nah, kita masukin untuk fx sama dengan f0 tadi nilainya f0 nilainya adalah 0. F0 nilainya 0 plus kita masukin untuk turunan pertamanya tadi nilainya 1, karena 1 dikali dengan X hasilnya adalah 1X, atau 1-nya kita tidak perlu tulis, jadi kita tulis X saja, plus turunan keduanya 0. Oh sorry, ini ada tambahannya guys, sini per 2 faktorial, sini per 3 faktorial, sini 4 faktorial, nah dan seterusnya. Berarti ini per 2 faktorial dikali X kuadrat plus turunan ketiganya berapa? Turunan ketiganya adalah min sin 1. Berarti 1 dikali dengan X pangkat 3 per 3 faktorial tambah turunan keempatnya 0 dikali dengan X 4 per 4 faktorial plus sampai seterusnya. Nah, ini kan 0 ya. Kita coret, kita coret, kita coret. Nah, kita tulis sisanya di sini. Fx-nya tadi sin X sama dengan tinggal X, kemudian negatif dikali positif adalah negatif X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini kan kalau kita lanjutin ke sini berarti nanti hasilnya 1 kali plus 1 dikali X5 per 5 faktorial plus 0 dikali dengan X6 per 6 faktorial plus min 1 X pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, jadi kita lanjutin di sini, kita 0 ya. Kalau ini mau dicek, nanti bisa dicoba sendiri, kita cari turunan dari sin X-nya, turunan ke berapa. Kemudian ini plus X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial. Nah, ini merupakan deret Maclaurin dari fungsi sin X. Nah, ini kan berubah menjadi deret pangkat. Jadi seperti itu. Nah, coba sekarang kita ke contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan cos x. Nah, kita akan mengubah cos x ini menjadi deret pangkat dengan deret Maclaurin. Caranya sama seperti contoh yang pertama. Kita cari dulu turunan-turunan dari cos x. Karena ini tadi kita mencarinya dengan deret Maclaurin, berarti tadi A-nya harus sama dengan 0. Kita substitusikan. Kita masukin ke deret Maclaurin. Berarti fx sama dengan f0 plus f aksen 0 dikali dengan x plus f double aksen 0 dikali x kuadrat per 2 faktorial plus f dikali dengan x pangkat 3 per 3 faktorial plus f 4 atau turunan keempatnya dikali dengan x4 per 4 faktorial plus f 5 dikali dengan x pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, kita masukin sekarang. Untuk fx nya adalah cos x, f0 nya 1 plus turunan pertamanya 0 dikali dengan x, kemudian turunan keduanya adalah negatif 1 dikali dengan x kuadrat
per 2 faktorial plus turunan ketiganya adalah 0 dikali dengan X pangkat 3 per 3 faktorial plus turunan keempatnya 1 dikali dengan X4 per 4 faktorial plus 0 dikali dengan X5 per 5 faktorial. Nah, yang 0 ini bisa kita coret, ini kita coret, dan ini kita coret, ini dan seterusnya. Kemudian kita rapihkan, cos X sama dengan 1 terus dikaliin adalah min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4. Nah, jika kita lihat ini adalah angka genap. Nah, berarti bisa kita asumsikan, bisa kita teruskan untuk min X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial sampai dengan tak hingga. Nah, ini merupakan deret Maclaurin untuk fungsi cos X. Untuk contoh yang deret Taylor itu caranya sama seperti deret Maclaurin, hanya bedanya nanti ketika A-nya sama dengan 2, misal A-nya sama dengan 2, berarti kita masukkan di sini X F0 dikali dengan X min, ini bukan F0 tapi F2 karena A-nya kan 2, dikali dengan X min 2 per 1 faktorial. Nah, gitu ya. Sama juga nanti misalnya A-nya diketahui adalah 4, berarti kita tinggal masukkan ke deretnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.